Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kami mengingatkan akan bahaya bid'ah, itu bukanlah karena kami ini merasa paling baik, merasa paling suci, merasa paling benar, dan merasa paling masuk surga, dan sebagainya. Bukan. Tapi karena supaya kita ini sama-sama baik, supaya kita ini sama-sama menyucikan syariat Islam, supaya ibadah kita ini benar, supaya kita sama-sama masuk ke dalam surga. Karena perkara bid'ah ini kaum muslimin sangat berbahaya. Dia terlihat seakan-akan bagian dari syariat Islam, bagian dari ibadah, bagian dari ketaatan, bagian dari amalan soleh. Tapi hakikatnya amalan-amalan bid'ah itu telah menyingkirkan amaliyah-amaliyah yang benar-benar ada di dalam syariat Islam. Sebagai contoh, ketika kita membaca sholawat nariyah, ketika kita membaca sholawat tibil kulub, kemudian memakan waktu 5 menit. Bukankah 5 menit itu lebih baik untuk mengamalkan sholawat Ibrahimiyah? Sholawat yang jelas-jelas sudah diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, oleh para ulama rahimahullah, yang tidak akan mungkin sholawat nariyah dan sholawat tibil kulub itu menyamai keutamaan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah berani kita mengatakan bahwasanya sholawat nariyah, sholawat tibil kulub itu lebih baik dari sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak akan ada yang berani mengatakan bahwasanya sholawat ajaran Nabi itu lebih rendah daripada sholawat yang diajarkan seorang syekh, seorang kiai, seorang ustadz yang sholawat tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk masalah dunia saja kaum muslimin, kita akan memilih yang lebih baik. Kalau ada emas yang 22 karat dengan yang 24 karat, kita pasti akan memilih yang 24 karat. Lalu kenapa urusan agama kita tidak memilih yang lebih baik? Kita tinggalkan yang jelas kebaikannya, mengambil yang belum jelas kebaikannya. Itu sedikit gambaran saja kaum muslimin. Dan kemudian kaum muslimin, kalau amaliyah bid'ah ini dibenarkan, maka tidak akan ada yang namanya aliran sesat. Tidak akan ada. Karena bid'ah itu lahir dari akal dan fikiran. Akal dan fikiran menilai itu sesuatu yang baik, maka dikerjakan, diamalkan. Dan semua aliran-aliran yang ada, bahkan aliran-aliran sesat sekalipun, mereka semuanya menganggap amaliyah-amaliyah mereka itu adalah baik. Sebagai contoh, kenapa Habib Syekh mengkritik sholawat ya nafsuti yang diamalkan oleh orang-orang yang bersolawat sambil berjoget-joget dan memakai musik? Bukankah yang mengamalkan sholawat itu menganggap bahwasanya sholawat yang seperti itu baik? Coba kita simak videonya. Stres ini. Ya Mas Tuti kuwi lagu apa? Kuwi lagune wong stres ini. Itu contoh sederhana kaum muslimin. Amalan bid'ah itu satu sama lain bisa berbeda persepsi. Yang satu menganggap itu baik dan yang lain menganggap itu tidak baik. Berbeda dengan amalan yang jelas-jelas datang dari Nabi Muhammad SAW. Maka semuanya akan mengatakan bahwasanya itu baik. Tidak ada perselisihan sama sekali. Belum lagi permasalahan lain kaum muslimin. Dan coba renungkan lagi. Kalaulah baik dan tidaknya sebuah amalan, benar dan tidaknya sebuah ibadah, kemudian diukur dari akal dan perasaan, maka tidak akan ada yang namanya aliran sesat. Orang-orang Syiah, orang-orang Ahmadiyah, apapun amaliyah yang mereka kerjakan, mereka semuanya itu menganggap bahwasanya itu baik. Itu baik menurut akal, pikiran, dan perasaan mereka. Apa yang mereka amalkan itu semuanya baik. Tapi di dalam beragama itu sumbernya bukan akal, bukan pikiran, dan bukan perasaan. Akan tetapi sumbernya adalah wahyu.
Kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu caranya diatur. Semuanya diatur. Apa yang tidak diatur oleh Allah dan Rasul-Nya? Semuanya diatur. Buang air besar saja diatur caranya kaum muslimin. Bagaimana masuk WC, bagaimana adab di dalam WC, apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan di dalam WC, bagaimana keluarnya, baca apa. Hal seperti itu saja diatur di dalam agama Islam. Apalagi amalan-amalan yang mulia, semisal sholawat, berzikir, baca Al-Quran. Coba, apa yang tidak diatur di dalam agama Islam? Apa yang tidak diberitahukan cara-cara ibadahnya? Baca apa, bagaimana, berapa kali bacanya, harus suci dari hadas atau tidak, di mana boleh mengamalkan, di mana tidak boleh mengamalkan. Tidak ada yang tidak diajarkan, semuanya diajarkan di dalam Islam. Islam ini sudah sempurna. Kenapa kemudian membuat-buat aturan-aturan lagi, membuat amalan-amalan lagi? Dan kenapa marah ketika diingatkan? Kita ini sudah dimudahkan mengamalkan yang ada saja. Kita ini sudah kewalahan kaum muslimin. Kenapa harus ditambah-tambah lagi? Mengamalkan yang ada saja kita ini sudah dijamin surga. Kenapa harus repot-repot berkreasi lagi? Dan ingat, kita semua, siapapun orangnya, tidak mungkin lebih berilmu, tidak mungkin lebih soleh, tidak mungkin lebih bertakwa dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Dan Allah sudah jelas memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Jangan menyelisihi mereka. Mereka ke kanan, kita ke kanan. Mereka ke kiri, kita ke kiri. Mereka lari, kita lari. Mereka berjalan, kita berjalan. Dengan itu saja kita sudah dijamin surga. Ya, tidak perlu repot-repot menambah-nambah berkreasi di dalam agama. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara bahaya bidah yang pertama, bidah ini adalah koreksi terhadap Allah dan Rasul-Nya. Iya. Ini betul-betul kelancangan ya, mengoreksi Allah dan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama sudah disempurnakan. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridha Islam sebagai agama kalian. Jadi agama sudah sempurna. Karena itu kata Imam Malik rahimahullah, siapa yang berkata ada bid'ah yang baik tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu artinya dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Karena Allah telah jelaskan bahwa nabinya sudah menyampaikan semuanya, agama sudah sempurna. Jadi kalau dia katakan ada hal yang baik Nabi tidak ajarkan, berarti Nabi berkhianat. Ada sesuatu yang diluputkan oleh Nabi. Itu artinya menuduh Nabi berkhianat. Ini diantara bahaya. Diantara bahaya bidah ini sebab datangnya laknat. Nah itu dalam hadits Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Bisa juga dibaca muhdatsan. Kalau dibaca muhdatsan, terjemahannya Allah melaknat penganut bid'ah. Jadi penganutnya yang berbuat bid'ah atau yang melindungi pelaku bid'ah semuanya dilaknat. Di hadits yang lain, wa man awa muhditsan atau muhdatsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang melindungi pelaku bidah atau menganut bidah, maka dia dapat laknat dari Allah, dari malaikat dan dari seluruh manusia. Dan dari bahaya bidah, bidah ini menyebabkan amalan ditolak, tidak diterima. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalannya tertolak. Dari bahaya bidah ini, orang yang berbuat bidah itu kadang akan dibuat dia semakin lapang di dalam kesesatan. Itu bahayanya bidah. Semakin lapang dalam kesesatan. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Begitu mereka menyimpang, Allah membuat hatinya semakin menyimpang. Qul man kana fi dhalala falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan semakin melapangkan dia di dalam kesesatannya.
Kemudian dari bahaya bid'ah, pelaku bid'ah itu sulit bertobat. Ya. Kenapa sulit bertobat? Tobat itu kan dasarnya penyesalan. Sedangkan pelaku bid'ah ini dia tahu dirinya apa? Dia menganggap dirinya benar, tidak ada masalah. Bagus yang saya kerjakan. Bagaimana dia bisa bertobat? Karena itu dalam hadits Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ihtajaza taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha." Sungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ya. Sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Bid'ah ini mendatangkan kehinaan dan kerendahan. Iya. Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Ini dua ya, bahaya. Kehinaan dan kemurkaan Allah dia dapatkan. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, mereka akan mendapatkan kehinaan dari Allah dan kemurkaan. Ya. Mungkin ada yang berkata, loh itu kan untuk penyembah anak-anak sapi. Enggak, perhatikan akhir ayat. Wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami balas orang-orang yang mengadakan kedustaan. Pelaku bidah itu mengadakan kedustaan. Jadi itu semua balasan sama, termasuk pelaku bidah. Itu pendalilan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah terkait dengan ayat. Ya. Kemudian dari bahaya bidah ini, pelaku bidah ini nanti termasuk orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya. Luar biasa ya, di padang mahsyar dikumpulkan di tengah manusia, matahari dekatkan di atas kepala. Satu hari pada hari kiamat itu dalam Al-Quran ada yang menyebutkan ada satu hari seperti 50.000 tahun, ada satu hari seperti 1000 tahun. Bayangkan ini saja satu hari cuman beberapa belas jam saja kita sudah menderita di bawah terik matahari. Mataharinya jauh, subhanallah. Ini matahari dekatkan di atas kepala, satu hari sedemikian panjangnya. Iya. Dan kita tidak tahu berapa hari pada hari kiamat itu. Iya. Maka manusia di padang mahsyar itu, ya, semuanya mencari nabinya masing-masing. Dan di situ ada telaga. Setiap nabi punya telaga. Nah, siapa yang minum dari telaganya, telaga Nabi kita Nabi Muhammad SAW dikatakan dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya, dan banyak ya tentang sifat telaga itu. Kita akan kaji nanti di buku-buku akidah yang lain. Yang jelas ada yang masuk ke telaga, tiba-tiba diusir. Nabi berkata, umatku, mereka umatku. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu ya Nabi Muhammad, apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ini mengada-adakan itu sifatnya apa? Sifatnya bid'ah. Karena itu kalau kita ingin menghitung bahaya bid'ah ini banyak sekali. Ada sebagian ulama kita ya menulis buku khusus tentang bahaya-bahaya bid'ah. Iya. Dan disebutkan puluhan bahaya terkait dengan bid'ah tersebut. Baik.